Baik, materi budaya organisasi selanjutnya untuk pertemuan ini yaitu mengenai fungsi-fungsi dari budaya organisasi. Ya. Kalau sebelumnya sudah dijelaskan apa itu pengertian budaya organisasi dan perannya di dalam organisasi. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dari budaya organisasi itu tersendiri, ya. Nah, menurut Robbins membagi fungsi budaya organisasi menjadi dalam 5 poin. Yang pertama adalah budaya organisasi itu menetapkan batasan. Artinya, budaya organisasi di dalam perusahaan itu yang menjadi budaya dalam sebuah perusahaan, ada batasan-batasan yang harus dilakukan dan ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan supaya organisasi dapat berjalan dengan baik, yang harus diterapkan oleh seluruh anggota dalam organisasi. Ya. Yang kedua, fungsinya yaitu mengantarkan identitas bagi anggota organisasi. Ya. Sudah dijelaskan sebelumnya juga perannya sebagai identity bagi anggota organisasi. Nah, di mana ketika Anda masuk ke dalam suatu perusahaan itu dapat mencerminkan bahwa bagaimana budaya organisasi tersebut terbentuk. Ya. Jadi, ketika Anda bekerja di perusahaan, identitas perusahaan itu akan melekat di dalam diri Anda, termasuk di dalam cara Anda bekerja, cara pelayanan Anda, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi budaya organisasi mempermudah timbulnya komitmen yang luas daripada kepentingan individu seseorang. Ya. Jadi, budaya organisasi itu akan masuk ke dalam diri seseorang sehingga akan menekan kepentingan-kepentingan individu itu sendiri. Ya. Jadi ketika kita melayani konsumen, yang kita timbulkan adalah bagaimana kita memberikan budaya organisasi yang baik, bukan atas dasar kepentingan kita sendiri. Ya. Selanjutnya adalah meningkatkan stabilitas sosial. Nah, meningkatkan stabilitas sosial ini bagaimana peran yang sebelumnya budaya organisasi untuk penetral konflik, ya, di mana budaya organisasi merupakan perekat yang bisa mempersatukan anggota-anggota dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya fungsinya budaya organisasi itu sebagai mekanisme kontrol yang rasional yang bisa memandu, ya, dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Ya. Jadi budaya organisasi di dalam sebuah perusahaan yang harus menuntut karyawannya disiplin dan datang tepat waktu, misalnya jam 7 pagi. Sedangkan misalnya ada karyawan baru yang kebiasaan sehari-harinya dia bangun siang, ya. Nah, mau tidak mau dengan budaya organisasi yang disiplin tersebut, dia harus bangun lebih awal dan harus datang ke kantor lebih awal agar tepat waktu sebelum jam 7, ya, harus sampai di kantornya. Jadi, kontrol dari budaya organisasi ini akan membentuk sikap dan perilaku karyawan yang tadi yang misalnya tidak baik bisa menjadi lebih baik. Ya. Nah, selanjutnya ada berbagai karakteristik budaya organisasi. Ya. Yang pertama itu ada inisiatif individu, toleransi terhadap resiko, ada pengarahan, kemudian ada integrasi, ada dukungan manajemen, ada kontrol, ada identitas, ada sistem imbalan, dan toleransi terhadap konflik maupun pola komunikasi, ya,
yang menjadi karakteristik dari budaya organisasi. Nah, now is your task, ya. The question, berikan contoh nyata dari masing-masing karakteristik budaya organisasi tadi yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Ya, berikan contoh nyata dari pola komunikasi, berikan contoh nyata apa itu sistem imbalan, berikan contoh nyata apa itu dukungan manajemen yang menjadi karakteristik budaya organisasi. Ya, silakan kembali ke classroom untuk mengisi jawaban Anda. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. See you guys.